Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Andini Wulansari, dengan NIM 22128013 dengan prodi PG PAUD. Hari ini saya akan membuat tugas mata kuliah Teknik Sociopreneur dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Dewi. Apa sih Teknik Sociopreneur? Yuk kita cari tahu. Teknik Sociopreneur adalah gabungan dari tiga kata, teknologi, sosial, dan entrepreneur. Teknologi adalah alat atau usaha dalam membantu masyarakat. Sosial berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga adalah entrepreneur adalah suatu wirausaha atau berniaga. Jadi, teknik Sociopreneur adalah seorang individu atau kelompok yang menggabungkan kemampuan entrepreneurnya atau bisnisnya dan keahlian teknologi untuk menciptakan suatu usaha atau solusi teknologi yang memberikan dampak pada lingkungan dan sosial yang positif. Jadi nih, teknik sociopreneur ini gabungan antara teknologi dan entrepreneur sehingga membuat sosial ini berjalan dengan positif. Kemudian ada tiga tujuan teknik sociopreneur. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya teknik sociopreneur membuka lapangan pekerjaan untuk para pekerja, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua, mengurangi ketimpangan sosial. Dengan adanya usaha teknik sociopreneur atau jasa, membuat eh, para pelakunya tidak merasa berbeda antara satu dengan yang lain. Customer pertama dan kedua memiliki, kesamaan, begitu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan di bidang teknik sociopreneur, membuat kesejahteraan masyarakat dan khususnya dalam bidang ekonomi, meningkat. Selanjutnya, nih, teknik sociopreneur, menciptakan sebuah inovasi. Nah, inovasi itu diciptakan memberikan solusi. Solusinya berkontribusi dengan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teknik sociopreneur juga memperhatikan aspek etika dalam bisnis. Jadi dalam teknik sociopreneur tetap kita harus menghormati hak asasi manusia atau hak dari lahirnya manusia, tidak boleh dibatasi ya. Kemudian menghindari praktek diskriminasi. Seperti tadi tidak membedakan pekerja yang pertama dengan pekerja yang kedua atau customer yang pertama dengan customer yang kedua. Lalu ada bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang diciptakan. Misalnya dalam usahanya, mereka menciptakan sampah. Sampah ini harus dikelola, tidak bisa dibuang sembarangan, tidak bisa menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh sektor sociopreneur di dunia. Ada Tom Shoes. Ini ada sebuah perusahaan sepatu yang memiliki model one for one. One for one itu kita membeli satu, nanti akan didonasikan sepasang sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan di daerah yang negara atau daerah yang berkembang. Kemudian yang kedua ada Garmen Bank di Bangladesh. Garmen Bank ini memberikan pinjaman kecil kepada individu yang kurang mampu. Terutama nih wanita-wanita yang ada di pedesaan, yang tidak memiliki akses dalam perbankan tradisional. Jadi mereka menyiapkan modal awal bagi para usaha kecil ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga, keluar dari faktor kemiskinan. Selanjutnya ada Samsung. Samsung adalah perusahaan teknologi yang memperdayakan orang-orang di negara berkembang seperti Kenya, Uganda, dan India. Samsung ini menghubungkan antara para pekerja tersebut dengan para perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia dengan adanya proyek-proyek outsourcing. Jadi nih, teknik sociopreneur menggunakan teknologi untuk menciptakan perubahan sosial positif dan memperdaya komunitas yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka tidak hanya mencari keuntungan finansial ya, tapi juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara luas.
Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lain kali kita belajar lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.